Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, ini penulis kepikiran omongannya pemirsa ya, yang banyak sekali yang masih memilih untuk beli kendaraan lama. Ya bahkan juga kendaraan lama sekarang harganya kegoreng, harganya naik. Penulis sendiri nggak ngecek berapa, tapi ya setahu penulis kalau merek nggak populer beberapa tahun yang lalu ya 4 juta. Masa ya sekarang naik ya? Kalau ada inflasi macam-macam, biasanya ya harga ya nggak naik. Tapi ya kalau dipikir-pikir wajar ya kalau orang itu jadi memilih beli motor lama, karena ya bahkan motor yang nggak terkenal gampang rusak pun ya sebenarnya sekarang ini termasuk ringkih. Jadi motor-motor zaman dulu itu bandel sekali ya. Tentu ada pengecualian ya, ada yang motor lama nggak bandel, tapi kebanyakan motor-motor lama itu bandel sekali ya. Mesinnya tahan, gak ada apa-apa, no yo wes jalan terus. Yang penting olinya nggak pernah nggak pernah sampai salah, nggak pernah sampai kelebihan ganti olinya. Ya kelebihan tentu bukan hanya berdasarkan kilometer, tapi juga dari sifat olinya sendiri ya. Kalau olinya wes rusak ya harus diganti, walau itu kilometernya masih belum 2000 misalnya. Orang-orang juga yang mengalami sendiri ganti oli nurutin bengkel itu malah mesin jadi sering rusak, turun mesin berkala ya. Sekarang ini biasanya sudah sadar, karena ya kan nggak mungkin lah orang itu bodoh terus. Nggak mungkin lah orang mau dibodohi terus. Pasti ada di suatu saat jadi mikir, ini bengkel tak turuti omongannya kok motor sih rusak aja. Kan ya nggak mungkin mau diturutin lagi omongannya wong bengkel itu. Janjinya kalau servis rutin motor mesti oke ya, tapi ternyata nggak oke. Ya orangnya nggak bakal balik ke bengkel itu lagi. Nah orang bengkel yang yang sadar ya nggak akan ngasih rekomendasi yang ya sampai mengusir konsumen. Jadi ya yang namanya trik untuk bikin kendaraan rusak itu nggak akan bisa langgeng ya. Pasti ada suatu saat, ada titik di mana konsumen itu jadi sadar dan nggak mau lagi percaya sama omongannya ya, entah bengkel entah pabrikan. Dan sekarang ini rasanya sudah mulai, walau mungkin belum parah, karena ya masih banyak korban-korban baru yang nggak ngerti ya, yang masih gampang aja ketipu. Penulis ini bahas ini karena kok ya sampai sekarang masih belum lihat PCX 160 yang baru ya. Apa harusnya belum terima konsumen? Bola wes. Tapi yang jelas ya sekarang orang itu jadi nggak begitu tertarik beli motor baru. Jadi sebelumnya penulis bahas bahwa yang namanya facelift itu orang wes nggak mandang lagi kecuali ada gebrakan tertentu ya. Oh ada ini orang jadi tertarik. Tapi kalau nggak ada gebrakan baru rasanya orang juga males facelift. Nah sekarang lihat dari sisi lain, jangan-jangan orang itu sudah males untuk beli motor baru. Jadi beli motor nggak akan beli yang baru. Mereka beli motor yang lama-lama yang terjamin. Ya tentu kita ngomong orang yang tiap harinya butuh menggunakan motor ya. Jadi motor sebagai sarana transportasi, bukan sarana pamer ataupun sarana memuaskan diri sendiri. Jadi salah satu alasan beli motor baru
itu adalah motornya gak gampang rusak. Jadi salah satu alasan orang beli motor baru itu adalah biar nggak dibebani, nggak terjebak dengan yo harus servis gitu ya. Jadi orang nggak pingin punya motor baru terus masih harus servis lagi, masih harus perbaikan ini itu gitu ya. Nah ini zaman dulu orang itu wes alasannya beli motor baru. Kenapa beli motor baru? Ya karena kalau beli motor bekas ono ae masalahe, pasti harus perbaikan banyak, harus menangani ini itu, dan orang nggak mau repot. Motor baru dijamin aman, dijamin bebas masalah ya. Tapi sekarang ya apa nek sing ngomong kok ngono ayo. Jadi alasan beli motor baru adalah untuk biar nggak kena penyakit, nggak kena servis, nggak kena problem macam-macam yang harus ke bengkel terus. Apa sih orang yang berpikir seperti itu? Beli motor baru biar masalahnya sedikit. Orang beli motor baru biar tidak mengatasi masalah itu kan ya juga salah satu hal yang mendorong pabrikan untuk membuat motornya jadi cepat rusak. Jadi ketika motornya sudah mulai rusak, nah konsumen itu jadi mikir ini sudah waktunya beli motor baru. Jadi sepertinya ada usaha dari pabrikan untuk bikin motor itu cepat rusak sehingga konsumen beli motor baru lagi. Ya itu memang salah satu trik ya. Apa jenenge planet obsolescence, tahu apa sing tahu ngomong ya pemirsa. Jadi dirancang seperti itu biar konsumennya selalu beli produknya lagi. Jadi ya sering ada sindiran kepada Suzuki ya. Suzuki buat motornya terlalu awet sehingga produknya jadi nggak laku gitu ya. Iya, itu ya bisa jadi salah satu faktor ya. Tapi kalau menurut penulis ya itu karena Suzuki ini saya nggak peka dengan selera Indonesia. Motor ele didol, motor api gak dilebokno Indonesia, dimatikan produknya. Wis yang bagian mengatur seleranya Suzuki di Indonesia wong wis gak ngerti belas seleranya Indonesia. Tapi terus lah kita bahas yang soal planet obsolescence ini ya. Motor jadi cepat rusak, konsumen jadi terpaksa beli motor lagi. Nah cerita jadi lain ketika ya planet obsolescence ini terjadi terlalu dini. Masa ya motor masih belum servis pertama sudah mengalami masalah? Kalau motor belum servis pertama sudah masalah, nah itu wis kebangetan ya. Yang namanya motor rusak itu kalau masih dalam waktu 2 tahun, 3 tahun konsumen itu pasti terima. Karena konsumen Indonesia sudah dididik, dibudayakan seperti itu. Ganti motor itu 3 tahun sekali. Jadi kalau sudah 3 tahun harus ganti motor. Kalau nggak gitu ya motornya bakal banyak penyakitnya gitu ya. Tapi rupanya di akhir-akhir ini triknya terlalu berlebihan. Jadi jangankan 3 tahun, 1 tahun pun sudah rusak. Bahkan ya nggak sampai nunggu 1 tahun, masih beberapa bulan itu sudah rusak, sudah harus masuk bengkel, sudah harus dirawat inap. Dan ya konsumen itu pertama itu bakal berpikir, wah ini terjadinya di merek ini nih gitu ya, di merek ya biasanya lah penulis gak usah sebut ya.
terus dia pindah ke merek lain, tapi ternyata podo ae kena masalah pisan. Bahkan ya ketika mencoba merek yang sudah terkenal awet, tetap aja mengalami masalah yang ya hampir sama. Mosok yo si ono ae namanya Vamperoli Fuel Dilution kompresi bocor, terutama kompresi bocor ya kalau yang merek katanya terkenal awet itu. Dan ini ngomongnya sekarang. Padahal ya zaman dulu ya penulis pegang yang versi karbu gak tahu belas ngalami kompresi bocor. Tapi ya memang olinya oli bagus ya. Olinya Fastron 15W50 dan Meseran Super saat itu masih cukup oke. 5.000, 4.000 sampai 5.000 km kuat. Kalau tiap hari ono ngebute pakai versi karbu motor yang katanya terkenal awet. Sekarang ya olinya juga tetap baik ya, tapi sono ae masalah. Kalau yang pertama diklaim garansi, masalahnya adalah kiproknya yang nggak mau ngisi aki. Kalau soal suspensi ya wis nggak ada harapan, karena memang ya suspensi bawaan motor Jepang itu mereknya podo kabeh ya, kalau nggak Showa ya KYB. Dan yo teknologi ini bukan teknologi masa kini, tapi teknologi wis tutup tahun lah ya. Jadi kalau soal suspensi wis jangan berharap suspensi Jepang itu bisa bagus. Suspensi Jepang itu paling buruk seluruh pasar aftermarket Indonesia. Tapi nggak ngomong yang harganya luar biasa ya, nggak ngomong yang impor ya. Tapi suspensi merek Jepang yang buatan lokal itu wis amit-amit ojo diharapno enak lah wis. Masalah misalnya ya mesin sering mati-mati sendiri, dan ini rupanya masalah universal. Boh, penyebabnya opo? Nggak jelas itu penyebabnya opo. Dari bengkel resmi pun kayaknya nggak ada yang bisa menyembuhkan itu. Jadi penulis nggak pernah dengar atau sing bisa sukses ya. Kalau sekalipun sukses tuh kayak biayanya cukup mahal. Tapi ya orang-orang kebanyakan mengeluh soal mesin sering mati sendiri, dan itu nggak jelas ya, entah saat kecepatan tinggi, kecepatan rendah, selalu terjadi, nggak jelas. Tapi untuk soal ini penulis ya heran juga, karena sekarang sudah nggak mengalami lagi. Dan modif yang kemungkinan mengatasi itu ya cuma silek ya, ditutup box filter, dikasih pipa lebih kecil. Masalah pertama itu, terus masalah kedua ya bagian anune ya, starter ya. Jadi bagian starter itu kadang nggak nyangkut, kadang mek ngeng gitu ya. Ternyata untuk tipe ya Next 2 crossover itu untuk starternya terpisah, modelnya nggak kena oli mesin. Dan mbah apa kualitas stempetnya atau bagaimana itu jadi bisa lepas, jadi bisa nggak nyangkut lagi. Jadi kalau misalnya memperbaiki biasanya cuma dibongkar terus dilumasi, nggak perlu sampai beli baru, tapi cukup dilumasi, biasanya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kenapa kok Suzuki jadi seperti itu? Karena zaman dulu ya nggak ada cerita seperti itu. Mas Yosui ngono ya nggak masalah, nggak diapa-apa, no CVT nggak dibuka, nggak distempeti, dia tahan sampai lama, selama CVT ini nggak diservis loh ya. Karena kalau CVT udah diservis kan jadi rontok kabeh ya, perlu masih.
biasanya sama mekaniknya sama bengkelnya habis dicuci itu nggak dilumasi ulang, sehingga yang terjadi yo hancur lah. Tapi bahkan ya Suzuki aja kayak gitu ya, jadi disebut merek, sorry lah. Tapi ya bahkan ya merek yang terkenal awet pun jadi kayak gitu. Terus juga yang apa, kelas 150 cc nya merek yang dianggap cukup tangguh ya, ternyata ada kasus soket kebakar. Yang pemilik merek terkenalnya jangan bangga dulu ya, karena sama saja sih, sama saja ada kejadian soket terbakar di merek yang populer. Nah, selain itu juga ada kasus ECU, lampu ECU nyala, kasus apa mana, spoolnya itu, sensor CKD-nya itu perlu diservis, diperkala. Kalau nggak diservis ya bisa rusak lagi. Error berapa? 51, tapi lali. Error 12 ya kalau untuk yang tipe A. Nah, kelas yang 155 cc 160 cc merek populer itu malah lebih banyak lagi problemnya. Katanya ruang bakar sudah ditingkatkan, kasih cerut-cerutan, cerut oil piston tau apa itu loh ya, sudah ada itu. Ternyata malah jadi kena juga yang namanya fuel dilution, kena juga namanya vampiroli. Tapi ya tentu untuk merek populer nggak ada orang yang nyebut oli cepet habis itu sebagai vampiroli. Pantang, soalnya kadung izin ya. Biasa menghina merek sing rodok tangguh gitu. Wah, motore gampang kena vampiroli, merek kita nggak ada. Makanya kalau ada merek populer olinya cepat habis, nggak bakalan disebut vampiroli, karena sudah kadung malu. Tapi ya tetap merek populer 160 cc mesin generasi terbaru, jadi kena vampiroli, olinya cepat habis. Nggak cuma oli cepat habis, kulan pun kadang habis-habis sendiri. Jadi kalau punya motor merek populer ada radiatornya, itu yang namanya air kulan itu harus dicek berkala itu, karena bisa mendadak habis. Ya memang ya, yang namanya problem itu nggak 100% karena kualitas atau cara produksi dari motor itu, karena sekarang oli itu jadi faktor terbesar juga yang menyebabkan kerusakan mesin. Jadi sekarang motor lama pakai oli baru dijamin cepat rusak juga. Jadi motor yang ya di zaman dulu terkenal tangguh, awet, ganti oli bisa 5.000 km, sekarang nggak bisa. Mesin yang katanya pakai nika asil, pakai apa ya, SCEM tau apa itu, walau apa mesinnya sudah pakai nika asil atau apa, dikasih oli zaman sekarang ya tetap bertekuk lutut juga, tetap jadi kelotakan, tetap jadi kasar dan seterusnya. Walau material yang dipergunakan itu KW1 sing paling apik seluruh jajaran produk di Indonesia. Walau kualitas partai bagus, dikasih oli elek ya tetep aja elek. Nah apalagi diterapkan di motor baru yang secara kualitas komponen itu sudah turun. Wah, wis makin ajur-ajuran. Orang itu kan ya berharap ya motor itu gak ada masalah
di tahun-tahun pertama pemakaian, di misalnya tahun pertama ya ojo sampai, tahun kedua itu ya ojo sampai, tahun ketiga ya wis gak apa-apa lah, wis 3 tahun. Tapi tahun pertama, tahun kedua konsumen itu tidak mengharapkan ada masalah sama sekali, tidak mengharapkan terjadinya yang namanya turun mesin. Jadi punya kendaraan ya semestinya termasuk mobil juga, itu tahun pertama, tahun kedua nggak pingin kendaraan itu moro-moro wis harus rawat inap. Tapi ya sayangnya itu banyak terjadi. Ya kalau kita lihat postingannya loh ya, ada kan orang mengeluh, masa motor belum 1 tahun sudah masalah, masa mobil belum 1 tahun sudah masalah. Jadi ya konsumen itu pinginnya motor itu tahun pertama, tahun kedua nggak rusak. Jadi kalau tahun pertama rusak pasti mengeluh, motor belum setahun sudah gini itu wes mengeluh. Nah kalau sudah mengeluh gitu, apa yang dilakukan? Ya dia balas dendam. Balas dendamnya ya tentu nggak sampai mengajukan ke pengadilan. Sopo ono sing wani, nggak ada. Konsumen nggak berani negur pabrikan, nunggu orang lain. Ya orang lain juga nunggu orang lain lagi. Jadi akhirnya nggak pernah ada yang menegur pabrikan. Gak ono wani, gak ono sing wani untuk menuntut pabrikan. Balas dendamnya gimana caranya? Ya dia ya paling minim bakal anti merek itu seumur hidup. Ya, anti merek ya. Jadi bukan anti model. Kalau dulu ada motor ini, ada ciri ini, maka yang tipe itu bakal dihindari. Kalau sekarang satu merek sak brand nih, Honda yo Honda, Yamaha yo Yamaha, Suzuki yo Suzuki, diblokir kabeh. Ya orang jadi kepikiran beli motor lama itu karena sing diblokir itu terlalu banyak. Karena misalnya yo Honda kok ngono, Yamaha kok ngono, Suzuki kok ngono, wes motor lawas aja wes. Orang sekarang nggak takut lagi beli motor lama. Wes motor yang ini aja wes ono problem iki wes dandani ae, diperbaiki, dibenahi sampai bisa oke lagi. Orang sudah nggak berpikir, oh mending beli baru bebas masalah. Oh wes no wes gak ono ngomong kayak gitu lagi. Karena apa? Beli motor baru ternyata masih masalah. Ya karena pabriknya ini tuh kebangetan buat modifikasi, buat produk, tapi yang kualitasnya terlalu gila nih gitu loh. Garansi 3 tahun, tapi ya siapa sih yang bisa klaim garansi kalau misalnya mesinnya jebol gitu ya. Banyak cerita-cerita di mana untuk mengklaim garansi itu butuh perjuangan yang luar biasa. Dan ya sekarang pabrikan ini jadi lebih lebih takut ya. Jadi berusaha untuk meningkatkan servis, meningkatkan pelayanan untuk soal garansi ini. Jadi makanya sekarang untuk merek yang paling anti garansi pun jadi sudah mulai banyak garansinya, karena dari mereka sendiri, dari pabrikan sendiri sadar sekarang konsumen sudah melek, sudah mulai melek. Sekarang konsumen sudah mulai anti beli motor baru. Sekarang konsumen sudah mulai menghindari merek. Jadi ya sekarang konsumen itu wes
Kalau yang motornya sekarang masih oke ya bakal terus mempertahankan. Kalau yang pingin beli motor baru, pasti kepikirnya beli yang bekas. Sudah nggak ada lagi konsumen yang berpikir kalau beli motor baru itu bakal lebih bebas masalah. Nah, kalau semua konsumen berpikir motor baru itu nggak bikin bebas masalah, hancur pabrikan otomotif. Orang itu jadi malas beli motor. Bisa aja yang pabrik yang sekarang punya, punya pabrik di sini. Setiap hari bisa mengeluarkan 100 motor, gitu ya. Bisa aja sekarang jadi terpaksa menutup pabrik yang mana, karena gak iso jual. Makanya pabrikan sekarang ya jadi menawarkan fitur yang terlalu mewah ya. Mosok kelas 150 cc ono fitur apa jenenge itu CVT ya. YCVT ya. CVT yang bisa diatur lewat setang. Motor 250 cc ini loh gak ono. Sing ono 160 nih, 155 nih. Kan aneh itu. Terus ya itu gerakan mulai TFT, disertakan TFT di kelas 155 cc. Fitur navigasi yang dulu wis gak ono ya. Untuk menarik konsumen, karena konsumen sudah mulai nggak suka, sudah mulai nggak tertarik beli motor baru dan pingin beli motor lama. Ya jangankan yang kelas 150 ya, yang kelas 125, kelas 110 podo ae masalahnya akeh. Motor baru nggak dijamin bebas masalah karena terjadinya terlalu merata, terlalu frontal, terlalu banyak, terlalu sering. Ya konsumen jadi melek lah ya. Ngapain terus beli motor baru kalau motor barunya tuh malah lebih cepat rusakan. Contoh yang paling banyak itu orang kalau membandingkan dari tangki bensin. Tangki bensin motor saya loh beli tahun 2013, 2014, 2015 gak apa-apa sampai sekarang. Tapi kenapa yang beli tahun 2020 rusak, karaten? Konsumen ya mau nggak mau harus mikir. Loh beli baru kok kayak gini, ngapain terus beli baru? Iya, ya salah pabrikan dewe itu. Kalau pabrik konsumen wis ngono ya wis salahmu, rasakno. Konsumen sendiri ya harus melek, harus tahu. Motor sekarang itu, motor baru-baru itu sudah bukan motor yang awet lagi, bukan motor yang perlu dibela lagi. Mereknya juga nggak perlu dibela lagi karena mereknya ya jelas mensabotase konsumennya sendiri. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.